Kamu dapat mencoba melarikan diri, kamu dapat mencoba yang terbaik untuk bersembunyi. Kamu bahkan mungkin dengan gagah berani mencoba untuk melawan. Tapi ketika fajar berdarah Raja Scarlet akhirnya membentang melintasi cakrawala kolektif multiverse, hampir tidak ada yang bisa kita lakukan. Setiap monster sadis, setiap horor yang mengakhiri dunia, setiap pengubah realitas jahat yang melampaui dimensi, tidak satupun dari mereka yang bahkan mendekati bahaya dan kejahatan murni dari Crimson Khan sendiri. Kami telah membahas entitas Eldritch yang mengerikan ini di beberapa video sebelumnya, dari proposal SCP-001-nya hingga identitas SCP potensial dari keturunan nerakanya hingga vektor duniawi untuk anak-anak itu, SCP-231 yang mengerikan. Tapi hari ini kami tidak tertarik untuk membahas sekali lagi bagaimana perasaan organisasi SCP tentang musuh terbesar mereka. Itu hanya satu sisi dari cerita. Hari ini kita akan menjelajahi asal-usul Raja Scarlet melalui mata yang dingin dan gelap dari sumber yang sangat berbeda, para penyembahnya yang pertama di dunia. Semuanya dimulai dengan orang-orang David. Kami telah membahas budaya yang punah ini sebelumnya di channel ini secara sepintas. Tapi untuk sepenuhnya memahami bagaimana kami mengetahui informasi terkutuk yang kami sampaikan hari ini, pertama-tama kami harus memahami dengan tepat siapa David itu dan mengapa mereka menjadi masyarakat yang menakutkan. Kami tidak berbicara tentang kelompok kepentingan belaka di sini seperti tangan ular atau pemberontak kekacauan. Kami berbicara tentang peradaban imperialistik, militeristik yang membawa rasa sakit, teror dan penderitaan bagi semua orang dan semua yang mereka temui. Budaya David diatur menjadi serangkaian negara kota perkotaan yang padat yang mendukung diri mereka sendiri melalui kerja paksa yang brutal, bertani dari orang-orang mereka sendiri dan kelompok-kelompok yang lebih lemah yang mereka taklukkan melalui pengambil alihan yang sangat berbahaya. Nama David berasal dari kasta penguasa budaya, Devas, penyihir kuat dan berpotensi abadi yang mempertahankan kemampuan mereka melalui ritual penyiksaan, pengorbanan, dan kanibalisme. Banyak dari apa yang kita ketahui tentang monster ini berasal dari buku terkutuk berjudul Sejarah Para Devas yang ditetapkan oleh organisasi SCP sebagai SCP-140, sebuah sejarah yang tidak lengkap. Sama seperti subjeknya, buku ini haus darah. Tinta atau darah manusia yang tumpah di sekitar buku akan dicuri dan dimasukkan ke dalam teks di halaman kotornya. Hal itu cukup tidak menyenangkan, tapi itu menjadi jauh lebih buruk. Karena edisi buku direvisi melalui pembaruan haus darah ini, buku itu secara harfiah merevisi secara dunia nyata, memindahkan tanggal kepunahan David lebih dekat. Buku ini adalah salah satu anomali organisasi yang paling dijaga ketat karena jika cukup banyak revisi dilakukan sehingga budaya David memasuki sejarah baru-baru ini atau bahkan lebih buruk hari ini, itu berarti akhir dunia yang kita kenal. Kemungkinan besar orang-orang yang beruntung di antara kita akan segera dibunuh atau dihapus dari sejarah. Sisanya akan menjadi budak Devas atau menjadi korban haus darah okultisme mereka. Setelah mengetahui semua ini tentang orang-orang yang mengerikan ini, seharusnya tidak mengejutkanmu bahwa mereka adalah beberapa penyembah Raja Scarlet yang pertama tercatat di dimensi kita. Kamu akan kesulitan menemukan representasi yang lebih sempurna dari filosofi raja terkait rasa sakit, kekejaman, penaklukan, dan dunia yang diperintah oleh kekerasan primitif. Itu membawa kita pada apa yang dapat kita pelajari tentang raja itu sendiri dari artefak yang ditinggalkan oleh pengikutnya yang pertama dan paling bersemangat. Kumpulan prasasti yang bertindak sebagai semacam mitos penciptaan sakral dan suci untuk Raja Scarlet dan panteonnya yang mengerikan ditemukan di situs penggalian David yang disponsori organisasi. Dan menggunakan sumber David lainnya, prasasti ini diterjemahkan ke dalam laporan mengerikan yang hanya diketahui sebagai debu dan darah. Di antara kegelapan di bawah dan kegelapan di atas pada awal segala sesuatu, pohon kehidupan ditanam. Ini adalah saat ketika semua hal di multiverse diberi bentuk, hidup dan mati dimulai, ekspansi dan entropi, ketertiban dan kekacauan. Dan dari semua itu, kasta Dewa Penatua juga lahir di kegelapan yang luas dan bergetar. Banyak dari nama mereka telah hilang dari halaman sejarah, tapi satu yang tidak dikenal hanya sebagai Kara. Kara lahir dari keluarga yang sederhana. Dia dan saudara-saudaranya yang terlupakan bergolak dalam jurang. Satu-satunya hal yang memisahkannya dari yang lainnya adalah kesadaran bahwa dia terjebak di dalam jurang. Dia diberkati dan dikutuk dengan kesadaran diri dalam kehampaan yang dipenuhi dengan kegelapan yang bodoh. Dia merasakan sengatan kesepian, rasa sakit dan dendam, dan jika keberadaan adalah rasa sakit seperti itu, apa gunanya ada sama sekali? Sebenarnya apa gunanya siapapun atau apapun yang ada jika mereka semua hanya ditakdirkan untuk penderitanya membosankan ini? Pada saat ini, Kara menemukan panggilannya, mengakhiri segalanya. Tapi pertama-tama dia membutuhkan kekuatan. Untuk mencapai ini, dia melahap saudara-saudaranya di jurang yang dalam, mencuri kekuatan dan
esensi mereka. Ini dikenal sebagai dosa pertama kara, dan dia dihukum sesuai dengan rasa sakit yang lebih besar saat dia tumbuh. Dan tentu saja ini hanya memperkuat tekadnya. Dibutakan oleh rasa sakit, amarah, dan kebencian murni, dia bersumpah untuk mencabut dan menghancurkan pohon kehidupan itu sendiri karena telah membuatnya melalui kengerian ini. Ini adalah penaklukan berdarah pertama kara. Dia naik ke singgasananya, membunuh dan melahap dewa penatua lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun kebrutalan dan perang, beberapa diizinkan hidup karena menunjukkan kesetiaan kepada kara, dan mereka akan mengumpulkan kekuatan besar di bawahnya. Tapi itu hanya akan ada di bawahnya. Dia mulai membentuk apa yang kemudian menjadi legiun prajurit dan pelayan supranatural yang menakutkan. Ketika penaklukannya atas alam bawah ciptaan selesai, dia memberi dirinya gelar Raja Kegelapan Bawah. Dia juga mengambil nama Nidhoggur untuk mencerminkan posisi barunya. Kerajaannya yang penuh kekejaman dan keputusasaan akan merenggut jiwa siapapun yang cukup sial untuk tersesat terlalu dekat dan menempatkan mereka melalui penderitaan yang begitu dibenci Nidhoggur. Tapi pekerjaannya belum selesai. Dia baru saja mulai. Raja Kegelapan Bawah menyatakan perang habis-habisan terhadap ciptaan lainnya, membuka pintu dan melepaskan kekuatannya yang menakutkan ke kerajaan sekitarnya. Operasi mereka adalah pola cara peperangan dan kehidupan orang Devi. Mereka akan menaklukkan dan menghancurkan serta memaksa yang selamat menjadi budak. Siapapun yang berani menentang perintah raja akan dirusak dan dihancurkan. Perkataannya adalah hukum, dan hukum itu mutlak. Pada titik tertentu selama perluasan kerajaannya, Nidhoggur memperbudak seorang dewi yang bijaksana dan cantik yang dikenal sebagai Sana, atau ibu dari mereka yang di bawah kita. Dia membenci raja dan barbarismenya yang tampaknya tak terbatas, tapi dia cukup pintar untuk mengikuti perintahnya dan berpura-pura setia untuk memastikan kelangsungan hidupnya dalam jangka pendek. Namun ini tidak akan menjamin keselamatannya selamanya. Nidhoggur tidak berniat memerintah dan menaklukkan sendirian. Dia ingin menciptakan dinasti jahat untuk memerintah di bawahnya dan melakukan setiap perintahnya di seluruh multiverse. Dia memutuskan bahwa Sana akan menjadi pengantin pertamanya dan nenek moyang generasi pertama dari keturunannya. Dia dibuat untuk berbaring dengannya selama 7 hari 7 malam, sehingga dia bisa melahirkan 7 anak. 7 menjadi angka yang sangat signifikan dalam dunia sihir dan khususnya di dunia Nidhoggur. Begitu Sana memenuhi tujuan ini, Nidhoggur yang tidak bisa merasakan apapun bahkan yang dekat dengan cinta, tidak lagi merasa dia berguna baginya, lalu menghancurkannya sampai mati. Ketika dia bangkit dari perbuatan mengerikan itu, baju besinya berlumuran darah Sana. Gambar yang mencolok ini mengilhami nama akhirnya, Sormaush Urdal, Raja Scarlet. Dari sana Raja Scarlet memperoleh 7 putri yang dalam tindakan mengerikan lebih lanjut, dia juga membuat 7 pengantinnya, masing-masing melahirkan legiun mimpi buruk yang akan menjadi prajurit Raja Scarlet yang paling setia dan berbahaya. Raja Scarlet juga memberi masing-masing pengantin ini segel suci sehingga mereka tidak akan pernah mati. Pengantin pertama adalah Ativik yang merupakan favorit Raja Scarlet meskipun memiliki anak terkecil. Dia dan anak-anaknya diberikan kebijaksanaan besar yang akan membimbing mereka menuju kemenangan dalam pertempuran. Segelnya adalah Faduk, kekuasaan. Pengantin kedua adalah Akhor, lahir dengan lubang besar di jiwanya yang membuatnya kekurangan selamanya. Namun dia melahirkan legiun besar yang kemudian melahirkan pasukan yang lebih besar untuk maju dan menaklukkan atas nama kakek mereka yang mengerikan. Segelnya adalah Kiven, keinginan. Pengantin ketiga adalah Adistat, makhluk dengan dendam dan kebencian yang tak tertandingi yang meluas ke saudara perempuannya sendiri. Dia dan anak-anaknya tak tertandingi dalam kemampuan mereka untuk menyebarkan keputusasaan, kehancuran dan penyakit sampar di medan perang. Segelnya adalah Hezum, kehancuran. Pengantin keempat adalah Azib, seorang pengamuk yang hebat jika memang pernah ada. Dia berbentuk binatang besar seperti halnya semua anak-anaknya. Mereka akan mengamuk melewati pasukan musuh, membunuh jumlah tentara namun tampak kebal terhadap semua kerusakan yang diarahkan kepada mereka. Segelnya adalah Ba, kemarahan. Pengantin kelima adalah Anut, seekor binatang dengan tubuh yang lemah tapi pikiran yang luar biasa. Anak-anaknya semua terbukti ahli sihir yang mahir dengan kemampuan untuk membuat dan mengolah kembali realitas sesuka mereka. Ini akan terbukti menjadi aset besar bagi Raja Scarlet, tapi dia juga takut bahwa kekuatan mereka akan memungkinkan mereka untuk memberontak melawannya. Jadi dia membuat mereka semua lumpuh. Segelnya adalah Ner, kurang. Pengantin keenam adalah Atelif, yang paling pendiam dan tertutup dari semua saudara Scarlet. Anak-anaknya memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah wajah mereka dan berjalan tanpa diketahui di antara musuh-musuh mereka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membuka jalan antar dunia, memungkinkan perang tak berujung. Raja Scarlet menyebar ke seluruh dimensi. Segelnya adalah Ushek, tersembunyi. Dan pengantin ketujuh dan terakhir adalah Ahabat, yang secara fisik paling lemah dari mereka semua, tapi satu-satunya yang memiliki kekuatan roh untuk tidak setuju dan memberontak terhadap keinginan jahat ayahnya. Anak-anaknya adalah pejuang dan pemburu pemberani, banyak diantaranya sejalan dengan misinya untuk menghentikan Raja Scarlet yang ditakuti. Meskipun sejauh ini belum ada yang
yang mencapai misi mulia ini. Segelnya adalah Shockip, harapan. Saat kekuatan Raja Scarlet meningkat, lebih banyak multiverse jatuh ke dalam cengkeramannya yang beracun, membusukkan akar pohon kehidupan. Saat ketujuh pengantin dan legiun mereka menyebar, mereka merekrut lebih banyak pemain kekuatan kosmik untuk upaya perang besar mereka. Raja yang digantung berjanji setia, pangeran banyak wajah bersumpah setia kepada Raja Scarlet, kekuatan iblis pabrik bekerja atas nama Raja yang tidak suci, dan Raja Iblis bertanduk Molok menundukkan kepalanya yang perkasa. Orang-orang David sangat percaya bahwa kemenangan Raja Scarlet mereka yang maha kuasa sama pastinya dengan matahari terbenam. Tidak peduli apa yang menentangnya, baik itu ular, dewa perusak, orang bodoh yang sombong seperti organisasi SCP, dia dan pasukannya akan terus berjuang. Mereka akan mencabik-cabik pohon kehidupan, mencabut segalanya sampai tidak ada yang tersisa. Keberadaannya akan berakhir dan suara terakhir yang didengar oleh multiverse adalah Raja Scarlet sendiri yang menghela nafas lega setelah pekerjaannya selesai dengan baik. Dia akhirnya akan tenang, kecuali tentu saja seorang menghentikannya. Jika pikiran terbaik yang ditawarkan organisasi dengan semua sumber daya, pengetahuan, dan koneksinya mampu menciptakan semacam senjata atau perisai untuk melawannya. Jika SCP-999 benar-benar anak Ahabat, dinubuatkan akan mengakhiri penaklukan mengerikan Raja Scarlet. Jika ada solusi yang tidak diketahui menunggu di luar sana dalam kegelapan, kita mungkin akhirnya dapat menghentikan Dewa Penatua yang mengamuk ini dari menghancurkan semua yang kita sayangi. Tapi itu semua adalah jika yang sangat besar. Sekarang tonton SCP-001 Raja Scarlet dan anak-anak SCP-001 Raja Scarlet. Apakah SCP-999 benar-benar putranya? Untuk informasi lebih lanjut tentang misteri Raja Scarlet yang meresahkan tanpa akhir.